Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Engkau temani kami sepanjang malam istirahat kami baru boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersaat teduh, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai ke 5. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tentunya secara pribadi orang percaya, orang Kristen, kita pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang memang tidak seperti dalam nats renungan harian ini, tetapi secara pribadi ada hal yang kita alami ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, secara rohani, yang mengubahkan hati dan pikiran kita, yang mengubahkan karakteristik perilaku kita, yang tadinya dari yang buruk menjadi lebih baik lagi, yang tadinya tidak rajin beribadah, tidak rajin berdoa, suka melakukan kejahatan, kemudian kita menjadi rajin beribadah, rajin berdoa, dan kita jadi membenci hal-hal yang jahat dan melakukan banyak kebaikan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sosok Saulus yang kemudian dipilih, dipanggil oleh Tuhan, yang memiliki mandat penuh dari tua-tua Yahudi, dari para pemimpin agama Yahudi. Dia pergi untuk melakukan penganiayaan, penangkapan terhadap para pengikut Tuhan, di mana ada hal yang dia lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu dapat dimulai dari hal yang semangat kita lakukan, semangat untuk melakukan hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sanalah kita akan ditegur, diingatkan oleh Tuhan bahwa apa yang kita lakukan yang tidak baik dan tidak benar itu, justru disitulah Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, untuk memanggil kita, untuk menegur kita, agar kita meninggalkan perbuatan yang jahat. Dan itulah yang dialami oleh Paulus ketika dia menerima mandat penuh untuk menangkap dan menganiaya pengikut-pengikut Tuhan. Di sanalah Tuhan justru memanggil dan menegur dia. Lalu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu juga dapat dilakukan Tuhan. Tuhan melakukan perjumpaan dengan kita dengan cara yang tidak pernah kita duga, dengan cara yang unik, dan itulah Tuhan, dia berkuasa untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk memanggil orang yang dipilihnya. Perjumpaan dengan Tuhan selalu membawa dampak perubahan bagi setiap kita, baik secara fisik, psikis, maupun secara kerohanian. Dan ini pula yang terjadi dan dialami oleh Saulus, di mana dia ketika melihat cahaya yang begitu kemilau, dia jatuh rebah mendengar suara, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Lalu dia ditunjukkan jalan arah ke jalan lurus, dan nantinya Ananias, seorang hamba Tuhan itu yang dipakai oleh Tuhan untuk berdoa bagi Saulus, dan namanya kemudian diganti menjadi Paulus. Dan dialah yang dipakai oleh Tuhan
perubahan yang dialami Paulus menjadi awal balik di mana dia menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain dan menulis banyak surat sebagai surat penggembalaan agar jemaat-jemaat boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya kita juga boleh mengalami perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan melalui saat teduh, melalui ibadah, melalui renungan, sehingga hidup kerohanian kita terus-menerus diperbaharui. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga hidup kami terus-menerus diperbaharui setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.